Selamat pagi, rekan mahasiswa semuanya. Kita bertemu kembali dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Setelah 2 minggu libur Idul Fitri, ya, lupa pada kesempatan pertama ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Hari ini kita akan memasuki pada pertemuan ke-6 dengan tema Demokrasi Indonesia. Adapun yang akan kita pelajari pada materi ini adalah ada 5. Yang pertama adalah pengertian tentang demokrasi sendiri, kemudian ciri-ciri dari demokrasi, yang ketiga berbagai macam jenis demokrasi, yang keempat adalah tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan yang kelima adalah tentang bagaimana pendidikan demokrasi ini dilakukan. Masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, ya, yaitu demos dan kratein. Demos itu artinya rakyat dan kratein artinya kekuasaan. Jadi demokrasi kalau diterjemahkan secara bebas bisa berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Nah, hal ini mengandung 3 konsep pemerintah rakyat yang mengandung 3 pengertian sebagai berikut, yaitu pemerintahan yang dari rakyat, ya, government of the people. Kemudian pemerintahan oleh rakyat, government by the people, dan pemerintahan untuk rakyat, government for the people. Jadi semuanya kedaulatan ada di tangan rakyat, ya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat sendiri, dan untuk rakyat sendiri. Itu adalah konsep pemerintahan dalam pengertian demokrasi ini. Kemudian ciri-ciri sebuah negara yang demokrasi. Nah, ini cirinya ada 4 tercatat di sini, yaitu yang pertama adalah bahwa aspirasi rakyat itu dapat disalurkan dengan baik untuk menjadi kebijakan publik. Nah, artinya kalau ada aspirasi yang tidak tersalurkan, nah mungkin bisa ditanyakan apakah demokrasi di tempat tersebut dikatakan cukup baik atau tidak. Ini nanti bisa menjadi sebuah indikator, ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan, ini artinya pengambilan keputusan oleh pemerintah, ya, yang menyangkut untuk kebijakan publik, ini harus melibatkan rakyat, ya. Nah, kalau di negara kita sendiri mungkin ini kebijakan-kebijakan ini dituangkan di dalam peraturan atau undang-undang. Nah, ini keterlibatan rakyat dilakukan secara tidak langsung atau diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini adalah masuk di dalam pemerintahan terus melibatkan keputusan rakyat. Kemudian partisipasi rakyat mendapat yang terutama. Nah, ini apa yang dikehendaki atau partisipasi rakyat itu mendapat hal yang harus didahulukan di dalam kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan tersebut. Ini partisipasi rakyat dinomorsatukan. Kemudian yang keempat, bahwa demokrasi yang didasarkan melalui lembaga perwakilan, nah, seperti di negara kita, bahwa walaupun itu melakukan perwakilan, tapi tetap harus dilakukan dan memperhatikan kehendak rakyat. Nah, jadi wakil-wakil rakyat yang ada di DPR itu harus memperhatikan kehendak dari rakyatnya. Itu ciri-ciri demokrasi. Nah, ini seberapa besar atau seberapa dalamnya ciri-ciri ini dilaksanakan itu akan menunjukkan seberapa
demokrasinya negara tersebut atau seberapa kurang demokrasi tersebut. Ini bisa menjadi sebuah indikator nantinya. Nah, ini ada macam-macam demokrasi ternyata ya. Jadi ada macam demokrasi itu bisa didasarkan pada cara menyampaikan pendapat. Nah, kemudian demokrasi yang didasarkan pada titik perhatian atau prioritasnya. Kemudian demokrasi berdasarkan pada prinsip ideologinya. Kemudian demokrasi yang berdasarkan pada wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang macam-macam demokrasi ini pada slide-slide berikutnya. Macam demokrasi yang pertama adalah demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Ada 3 macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, atau demokrasi perwakilan, dan yang ketiga adalah demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi langsung itu adalah demokrasi di mana rakyat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah pada saat pembuatan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian demokrasi langsung tadi, contohnya itu biasanya dari negara-negara yang jumlah penduduknya kecil yang bisa melakukan demokrasi langsung ini. Sampai saat ini contohnya yang masih ada itu seperti negara Swiss. Itu pun tidak seluruh bagian negaranya ya. Kemudian demokrasi yang kedua adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Ini saat ini hampir seluruh negara melaksanakan demokrasi ini karena memang jumlah penduduknya yang tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan demokrasi langsung. Di demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang telah dipilihnya melalui pemilu. Dia akan terbentuk wakil rakyat. Kalau di negara kita disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dan aspirasi-aspirasi ini akan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Ini demokrasi yang merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Jadi rakyat akan memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tapi rakyat bisa mengawasi wakil-wakil rakyat yang dipilih tadi melalui jalan referendum ataupun inisiatif dari rakyat langsung. Kemudian macam demokrasi yang kedua yaitu demokrasi yang didasarkan pada titik perhatian atau prioritasnya. Itu ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Di demokrasi formal itu demokrasi yang secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal. Demokrasi material. Demokrasi material ini mana manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persoalan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi ini dikembangkan biasanya di negara-negara sosialis komunis. Yang ketiga adalah demokrasi campuran, yaitu demokrasi campuran dari kedua demokrasi sebelumnya, yaitu demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Demokrasi yang berdasarkan prinsip ideologi ada 2, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi liberal itu demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak bertindak atas dasar konstitusi. Sedangkan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas,
semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik. Kemudian berikutnya adalah demokrasi berdasarkan pada wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Ada dua, yaitu demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan, atau biasa juga disebut sebagai demokrasi presidensial. Untuk demokrasi sistem parlementer, ini ciri-cirinya adalah bahwa DPR itu lebih kuat dari pemerintah, karena fokusnya pada parlemen atau DPR ya. Menteri bertanggung jawab pada DPR. Di kabinet yang dibentuk itu tanggung jawab pada DPR. Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik parlemen. Kemudian kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu gugat. Jadi biasanya kalau di dalam sistem demokrasi parlementer, kepala negara itu hanya sebagai simbol negara saja ya. Jadi dia tidak menjalankan fungsi pemerintahan atau sebagai eksekutif, tapi hanya sebagai kepala negara. Kemudian demokrasi sistem presidensial itu presiden merangkap juga sebagai kepala negara ya. Jadi kemudian kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. Dan presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab pada DPR, melainkan pada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak bisa saling membubarkan. Itulah macam-macam demokrasi yang kita kenal. Sekarang bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Di Indonesia ternyata sudah beberapa kali ada pelaksanaan demokrasi yang berbeda-beda. Kita mulai sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1945 sampai sekarang ya. Untuk tahun 1945 sampai dengan 1949 kita menjalankan yang namanya demokrasi Pancasila. Kemudian tahun 49 sampai 1959 kita menjalankan namanya demokrasi parlementer. Kemudian tahun 59 sampai 1965 namanya demokrasi terpimpin. Tahun 1965 sampai 1998 itu demokrasi Pancasila dalam masa Orde Baru. Kemudian tahun 1998 sampai dengan sekarang itu demokrasi Pancasila era reformasi. Ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang ada beberapa perubahan dalam pelaksanaannya. Periode 1945 sampai 1949, demokrasi yang dijalankan di negara kita dinamakan demokrasi Pancasila pada awal berdirinya kemerdekaan negara Indonesia. Pada masa itu, sistem pemerintahannya mengalami pergeseran menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pada saat itu, lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA belum dapat dibentuk karena belum sempat melakukan pemilihan untuk pemilihan anggota DPR. Untuk itu, kekuasaannya, yaitu kekuasaan yang disebutkan tadi di atas, DPR, DPR, dan DPA, dipegang oleh presiden yang dibantu oleh Komite Nasional atau KNIP, Komite Nasional Pusat. Kemudian periode 1949 sampai 1959, demokrasi di negara kita
memakai namanya demokrasi parlementer. Pada periode ini berlaku konstitusi RIS 1949 sampai 1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu pada antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia dibagi ke dalam beberapa negara bagian dan pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode 1959 sampai 1965, demokrasi yang dilaksanakan di negara kita dinamakan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menjabat sebagai pimpinan besar revolusi, sehingga adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 banyak terjadi pada periode ini. Kemudian periode 1965 sampai dengan 1998, demokrasi di negara kita kembali menerapkan demokrasi Pancasila dalam masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa ini, masa jabatan presiden tidak dibatasi periodenya, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Pada masa ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat merajalela. Pada masa ini juga, kebebasan berbicara dibatasi, praktek demokrasi menjadi semu, dan Pancasila hanya menjadi alat legitimasi politik. Periode 1998 sampai dengan sekarang, demokrasi yang dilaksanakan di negara kita namanya juga demokrasi Pancasila di era reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah disempurnakan. Itulah kan mahasiswa, pelaksanaan demokrasi dari mulai berdirinya negara Republik Indonesia sampai dengan sekarang. Ada 5 periodisasi pelaksanaan demokrasi. Nanti setelah selesai mungkin kita akan melakukan diskusi untuk memperdalam pelaksanaan demokrasi di negara kita. Nah, yang terakhir dari materi kita kali ini adalah tentang bagaimana pendidikan demokrasi dilaksanakan di tempat kita atau negara kita saat ini. Pada hakikatnya, pendidikan demokrasi adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warganya. Pendidikan demokrasi bisa dijalankan dengan melakukan pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang dilakukan setelah tatap muka, diskusi, timbal balik, presentasi, serta diskusi, dan juga pembahasan-pembahasan di kelas-kelas. Kemudian pendidikan demokrasi yang dilakukan secara informal, yaitu pendidikan yang dilakukan lewat pergaulan di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Dan pendidikan demokrasi secara non formal ialah pendidikan demokrasi yang melewati lingkungan masyarakat secara lebih luas. Itulah rekan mahasiswa sedikit tentang pengantar untuk materi demokrasi di Indonesia. Setelah ini saya harapkan kita akan melakukan diskusi-diskusi
yang lebih dalam lagi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mengikuti materi kali ini. Mudah-mudahan dengan sedikit materi yang saya berikan ini, kita bisa melakukan pelajaran dan akan kita berdalam dalam diskusi kita selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan selamat bertemu kembali dan selamat melakukan diskusi. Terima kasih.